Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia teladan yang membawa umat manusia menuju jalan kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan satu tema penting, yaitu hijrah di zaman modern. Di tengah derasnya godaan duniawi, hijrah menjadi upaya kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani kehidupan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hadirin yang mulia, kata hijrah berasal dari bahasa Arab yang berarti berpindah. Dalam konteks Islam, hijrah memiliki dua makna, yaitu yang pertama hijrah fisik. Hijrah fisik ini merujuk kepada hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Ini adalah langkah nyata untuk meninggalkan tempat yang penuh dengan tekanan menuju tempat yang lebih kondusif untuk menjalankan syariat Islam. Yang kedua yaitu hijrah spiritual, yaitu berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizolimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 41. Ayat ini mengajarkan bahwa hijrah baik secara fisik maupun spiritual adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Hadirin yang sekalian, zaman modern memberikan kita banyak kemudahan, tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi keimanan. Hijrah di zaman ini berarti menjadikan teknologi dan kemajuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan malah sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 100. Ayat ini memberikan motivasi bahwa Allah menyediakan jalan keluar bagi siapapun yang berhijrah dengan niat yang ikhlas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hijrah di era modern ini memiliki tantangan tersendiri. Di mana tantangan tersebut meliputi media sosial, yaitu kemajuan teknologi dapat menjadi alat kebaikan, tetapi juga bisa menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus berhijrah dari kebiasaan menggunakan media sosial untuk hal yang tidak bermanfaat, seperti bergosip, menyebarkan hoaks, dan melihat konten yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Yang kedua yaitu lingkungan pergaulan. Pergaulan yang tidak sehat bisa menjadi penghalang untuk berhijrah. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Hijrah mengharuskan kita mencari teman yang mendukung ketaatan, bukan justru menarik kita kembali ke dalam kemaksiatan. Yang ketiga yaitu godaan duniawi. Hidup di zaman modern seringkali membuat kita terjebak dalam hedonisme dan juga materialisme. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk tidak tertipu oleh dunia. Allah berfirman, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hijrah adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran dan juga istiqomah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berhijrah. Yang pertama yaitu niat yang ikhlas. Segala sesuatu dimulai dari niat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ini tergantung pada niatnya, dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Hijrah yang dilakukan karena Allah akan diberi keberkahan dan juga kemudahan olehnya. Yang kedua yaitu perbaiki sholat.
Sholat adalah tiang agama. Jika sholat kita baik, maka seluruh aspek kehidupan kita akan baik. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Yang ketiga yaitu mencari ilmu. Hijrah tanpa ilmu hanya akan menjadi perubahan yang rapuh. Perbanyaklah membaca Al-Quran, hadis, dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang keempat yaitu cari lingkungan yang baik. Lingkungan sangat mempengaruhi perjalanan hijrah kita, sehingga bergabunglah dengan komunitas yang mendorong kebaikan dan saling mengingatkan dalam ketaatan. Yang kelima yaitu istiqomah. Hijrah membutuhkan kesungguhan dan konsistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga konsistensi. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Quran Surat Hud ayat 112. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hijrah adalah bukti kesungguhan kita untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jangan tunda hijrah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Mari kita jadikan hijrah ini sebagai momentum untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempersiapkan bekal menuju akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus berhijrah menuju ketaatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.